Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti teman-teman ketahui, kalau kita akan mengalami yang namanya krisis ekonomi, maka akan banyak suatu perusahaan yang misalnya jika dia tidak mampu membayar utang, otomatis perusahaan tersebut akan bangkrut. Karena perusahaannya bangkrut dan angka pengangguran akan menjadi tinggi, teman-teman. Ya, kayak gitu, teman-teman. Jadi benar-benar dampaknya itu terasa sekali untuk kita para petani yang ada di bawah. Kalau teman-teman suka baca surat kabar ataupun membaca di situs ataupun melihat di YouTube, seperti teman-teman ketahui itu Amerika sedang mengalami yang namanya inflasi yang tinggi, teman. Jadi inflasi itu adalah ketika harga-harga itu naik melambung tinggi sedangkan masyarakat itu tidak mampu membeli barang tersebut. Misalnya untuk kebutuhan pangan saja di Amerika itu hampir semua pangannya itu diimpor dari negara lain. Nah, kalau misalnya negara lain itu tidak mau memasukkan makanannya atau istilahnya tuh pangannya itu ke Amerika, ya otomatis kan supply makanan yang masuk ke negara Amerika itu akan terhenti, dan akibatnya tentu saja negara tersebut tidak bisa menyediakan pangan untuk rakyatnya, maka bisa menyebabkan kelaparan dan kematian. Bahkan yang lebih parah yaitu adalah akan meningkatnya angka kejahatan atau kriminalitas di Amerika Serikat. Nah, apa yang terjadi di Amerika Serikat itu juga terjadi di negara kita. Dulu negara kita pernah mengalami namanya krisis ekonomi pada tahun 98, kemudian dilanjutkan tahun 2008. Jadi dari video ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, persiapkanlah diri kita supaya jangan sampai pada saat kita nanti benar-benar mengalami krisis ekonomi, itu kita berada pihak yang terkena imbasnya. Itulah teman-teman. Sebelum saya masuk di pertanyaannya, saya akan coba jelaskan dulu apa itu penyebab pertama itu krisis ekonomi ini. Jadi dari situs ini saya mendapatkan beberapa penyebab menyebabkan krisis ekonomi itu sendiri. Pertama itu ada karena banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Nah, jadi kalau misalnya hal ini terjadi, suatu negara itu tidak sanggup membayar utang negara, maka akan banyak suatu perusahaan yang misalnya jika dia tidak mampu membayar utang, otomatis perusahaan tersebut akan bangkrut. Dan teman-teman yang bekerja di perusahaan tersebut ataupun yang bergerak di bidang perkebunan, misalnya sawit, karet, ataupun perusahaan yang lainnya yang berhubungan dengan baik itu peternakan, perkebunan, perikanan maupun yang lainnya, ya otomatis mereka karena perusahaannya bangkrut dan angka pengangguran akan menjadi tinggi, teman-teman. Ya, kayak gitu, teman-teman. Jadi benar-benar dampaknya itu terasa sekali untuk kita para petani yang ada di bawah. Ya, kalau misalnya perusahaan bangkrut, ya berarti tidak ada yang membeli hasil perkebunan kita. Kalau nggak ada hasil perkebunan kita nggak ada pendapatan. Kalau nggak ada pendapatan, ya gimana kita mau ngasih makan anak-anak kita? Kemudian yang kedua penyebabnya adalah laju inflasi yang tinggi. Ya, seperti saya di awal tadi, di mana harga dan barang jasa itu mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Akan tetapi jika misalnya terjadi inflasi ini dalam waktu yang tinggi, perekonomian di suatu negara semakin buruk. Contoh pada tahun 98, dulu dolar di sebelum tahun itu $1 bisa 2.000 atau 4.000, teman. Tapi setelah tahun 98 langsung naik ke 8.000. Nah, tahun 2008 kita mengalami krisis lagi. Dan naik lagi dolarnya ke 12.000 atau di atas itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar efeknya itu bisa membuat perekonomian suatu negara itu akan lumpuh, teman-teman. Kemudian yang ketiga, penyebab lain juga pertumbuhan ekonomi. Ya, karena tadi perdagangan suatu negara itu menjadi macet, ya otomatis ya pertumbuhan ekonomi suatu negara itu juga mengalami permasalahan juga, teman. Jadi semakin memburuk dan semakin lama. Apalagi kemarin kita kayak mengalami pandemi virus corona, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang 2020 ya awal 2020 2021 banyak sekali perusahaan yang karena tidak sanggup membayar karyawannya, karena mereka tidak sanggup menjualkan produknya, karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank, kemudian juga lebih banyak di rumah daripada membeli barang yang ada di pasar.
ya mereka banyak akhirnya mem-PHK-kan atau angka pengangguran menjadi semakin tinggi, teman. Termasuk ini terasa juga pada sektor pertanian. Kemudian juga apa sih dampaknya? Pertama ya otomatis ya, karena misalnya jika suatu negara itu mengalami krisis ekonomi, dipastikan akan banyak perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK kepada karyawannya. Karena di sini perusahaan tidak mampu yang namanya memiliki cukup uang untuk memberikan gaji kepada mereka. Nah, dengan kejadian tersebut pasti angka pengangguran semakin naik dan otomatis ya angka kemiskinan juga akan meningkat karena orang-orang tidak bisa memiliki pendapatan, teman. Nah, kalau pemerintahan tidak mampu atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara, ditambah lagi harga kebutuhan yang naik secara tajam, bisa jadi ini akan menyebabkan terjadinya penjarahan dan perampokan yang akan terjadi di mana-mana, teman. Banyak negara yang mengalami kayak gini pada tahun 98, saya ingat sekali itu. Banyak sekali terjadi demo, kemudian investor pun nggak mau masuk ke negara kita untuk menanamkan modalnya. Ya, kalau udah kayak gitu kan yang kena imbasnya itu adalah kita sendiri, termasuk juga para petani. Oke, kalau gitu saya mohon maaf kalau misalnya artikel ini tidak terlalu berhubungan dengan pertanian, tapi ini sangat relevan sekali untuk kita mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi yang namanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Oke, kalau gitu kalau misalnya teman-teman ada video lagi yang ingin dibuatkan, nanti silakan berkomentar di kolom bawah ya, teman. Sampai ketemu di video dan hada berikutnya.